Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah salah satu petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar agar menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di yaumul hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel Anugerah Media yang penuh dengan cahaya dan keberkahan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Puji syukur kita haturkan atas nikmat dan rahmat-Nya yang senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para muhsinin, serta keluarga dan sahabatnya. Ibadah yang paling utama dan akan dihisab lebih dulu di akhirat nanti ialah sholat. Sholat wajib yang didirikan oleh umat Islam yakni subuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya. Ibadah sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah membaca syahadat. Selain ibadah wajib, ada pula ibadah sunnah sholat seperti tahajud, duha, qobliyah, dan badiyah. Apabila sholatnya benar maka dirinya akan aman, namun jika sholat yang dilakukannya tidak benar bahkan sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa dirinya. Berikut ini 3 golongan yang sholatnya tidak diterima agar kita tidak termasuk golongan tersebut sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Dari Ibnu Umar meriwayatkan hadits secara marfu. Ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Yang pertama yaitu orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Yang kedua, seseorang yang mendatangi salat hibaran. Dan yang ketiga, dan seseorang yang memperbudak orang merdeka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kurung No 593 dan At-Tabarani dengan sanad jayyid. Ada 3 golongan yang salat mereka tidak diterima oleh Allah. Ini merupakan ancaman keras. Siapa mereka? Yang pertama, imam salat yang dibenci oleh jamaahnya. Membencinya dengan alasan yang benar. Barang siapa yang menjadi imam sementara kaumnya atau makmumnya tidak menyukai, maka sholat orang tersebut tidak akan terangkat meskipun hanya sejengkal dari kepalanya. Menurut sebagian ulama, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya. Yang kedua, seseorang yang datang salat hibaran, yaitu dengan terlambat. Terlambat menghadiri salat jamaah sampai terluput, atau sengaja mengundurkan salat sampai keluar waktunya. Yang melakukan ini tidak diterima salatnya, karena dia salat bukan pada waktunya, atau dia terlambat menghadiri salat jamaah tanpa uzur. Yang melakukan demikian juga tidak diterima salatnya. Ketiga, yang memperbudak orang merdeka. Hukum asal manusia siapapun dia adalah dalam keadaan merdeka. Tidak bisa ditetapkan sebagai budak kecuali dengan hukum syari, yaitu dengan jihad fi sabilillah. Sehingga mereka yang merampas dan mengambil paksa orang merdeka ketika masih kecil, memperbudak dan memperjualbelikan mereka. Salat mereka tidak diterima meskipun mereka salat. Atau misalnya dia punya budak yang sudah ia bebaskan, kemudian esoknya dia mengingkari pembebasannya itu dan tetap memperkerjakannya sebagai budak. Ini juga termasuk memperbudak orang merdeka. Ketika ia membebaskan budak, alangkah baiknya diumumkan dan jangan mengingkarinya hanya karena ingin memperbudaknya kembali. Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak termasuk golongan tersebut. Insya Allah sholat dan ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 golongan orang yang tidak diterima sholat mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah dalam bersikap karena akan berpengaruh pada penilaian kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.